bisa. Ambo tawakal lah kepada Allah Ta'ala, tapi hati gitu susah. Karena tidak ada kita berpegang kepada hukum Allah. Bila mana kita tidak dapat putus asa daripada menentang hukum azal, kita cukup dengan ridha dan sabar. Sebagaimana sabda Rasul, "Faman lam yasbir ala bala'i walam yarda bil qada'i falyatlub rabban siwaya wal yakhruj min tahti samai." Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang Allah tentukan yang terjadi pada kita dan alam semesta itu adalah ketentuan Allah. Cukup kita menerima ridha. Ridha. Makna ridha itu menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Apa yang kita minta? Ridha Allah. Artinya apa? Kita menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita terima. Apapun yang diberikan terima. Kalau umpama kita tidak mampu ridha, paling tidak kita harus bisa bersabar. Bersabar. Ini ibu-ibu, beda ridha sama sabar kok. Kalau ini ridha, apapun yang diberikan Allah, yang ditentukan Allah kepadanya, ini terima tanpa ada susah. Kalau sabar, diberikan Allah kepada inyo bisa tahan, tapi terima tidak. Contoh umpama hilang kepeng awak ataupun sakit badan awak. Sabar, apa sabar? Sabar awak mengeluh kepada Allah. Sabar kita daripada mengeluh. Kita tahan supaya kita jangan mengeluh kepada Allah. Itu sabar. Tapi sakit, ada rasa sakit hati kita, ada rasa susah hati kita, tapi kita tahan. Itu sabar. Kalau ridha, diberikan Allah sakit kepada kita, kita tidak ada merasa terbebani dengan itu. Ridha, terima. Terima, tidak ada rasa beban, bahkan galaknya kalau diagikan sakit. Kalau diagikan miskin tu tidak ada, Allah tidak ada tu. Bahkan ini sanang, itu ridha, menerima. Kalau sabar, ini bisa menahan, tapi tidak ada bisa menghilangkan kesusahan. Ini susah, tapi ditahan. Ini hibo tapi ditahan, itu sabar. Jadi paling tidak kita kok bisa sabar, tapi kalau bisa kita bisa ridha dan kita bisa bertawakal kepada Allah apa yang Allah tentukan kepada kita. Makanya kata Nabi, faman lam yasbir ala bala'i, siapa yang tidak bisa sabar terhadap bala Allah. Allah berikan cobaan, kita tidak mau sabar. Diberi cobaan, tidak sabar. Walam yarda biqada'i, tidak reda dengan ketentuan Allah. Dua. Pertama, diberikan cobaan, tidak sabar. Apa yang Allah tentukan tidak dia tentukan inyo laki-laki nandak jadi padusi, diberikannya padusi nandak jadi laki-laki, diumpama berikan Allahnya jadi penyalam lokan, umpama bak harap manajunya jadi bupati. Apa yang Allah tentukan itu tidak diterima. Apa yang Allah berikan cobaan, inyo tidak dosa sabar. Maka kata Allah,
falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan yang lain selain ambo. Kalau ujian yang ambo berikan ndak ado diterima, ketentuan ndak ado sabar, ketentuan yang ambo berikan ndak ado bisa diterima, cari Tuhan yang lain selain ambo. Wal yakhrud min tahta samai, dan keluarlah dari bawah kolong langit. Kemana begitu lagi? Ada langit yang lain dan langit Allah Ta'ala kok? Tidak. Jadi kuncinya kok, kalau berikan bala, sabar. Apa yang Allah tentukan, terima. Maka dari itu kita tidak boleh sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan belanja untuk mencapai maksud tujuan memelihara diri. Boleh kita berkasat sesuai dengan ilmu dan kemauan yang kuat. Bila mana tidak tercapai, kita tidak perlu gundah dan susah. Bila mana kita mendapatkannya, kita tidak boleh sangat gembira, karena itu semua telah ada di dalam hukum asal. Jadi karena apapun yang terjadi kok adalah ketentuan Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat, kalau kita berusaha, kalau kita melakukan apapun, maka lakukanlah itu semampunya, sebisanya. Jangan kita paksa-paksakan. Jangan kita paksa-paksakan. Kalau nak do dapet, jangan dibuati. Kalau dapet, jangan terlalu sanang. Jangan terlalu sanang. Kamu gitu bakal rajo. Sehari suntuk dari pagi sampai petang gitu bakal rajo. Dari pagi sampai petang gitu bakal rajo. Dapatlah kepeng 20.000. Jangan dibuati. Oh bakal rajo gitu dari pagi sampai petang dapat kepeng 1 juta. Jangan terlalu sanang sehingga lupa gitu. Jadi semampunya, dan jangan perlu kita paksakan mana. Sampai kewajiban itu tinggal. Dari pagi sampai petang mencari, sembahyang tidak ada. Sembahyang tidak ada. Ketentuan kita 20.000 sehari itu. Maka walaupun sehari suntuk kita aku bakal rajo, kita tinggalkan sembahyang, tetap 20.000. Jadi kalau nak do dapet, jangan dibuati. Kalau dapet, jangan terlalu sanang. Bau bek kita sakit, nak do pulih, jangan dibuati. Oh pulih, jangan terlalu sanang. Jadi kita bersyukur, jangan terlalu gembira. Nak do dapet, jangan dibuati. Karena kata Allah dalam Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada musibah di dalam bumi dan juga pada dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali itu ada di dalam kitab atau lauhul mahfud sebelum kami datangkan musibah. Yang terjadi pada diri kita, yang terjadi di bumi kau, itu Allah ada dalam kitab. Allah ada dalam ilmu Allah. Allah ada dalam Lauhul Mahfud. Mana Lauhul Mahfud itu adalah papan yang dijaga oleh Allah. Maknanya di dalam papan itulah tertulis semua apa yang akan terjadi dan yang tidak terjadi di bumi. Gampo di Palu tanggal sekian, bulan sekian, 2000 sekian orang meninggal. Itu adalah ada. Lapa orang di Singki hari ko 2000 orang. Itu adalah ada. Sebelum apa yang terjadi itu telah ada fi kitabin, dalam kitab Allah, dalam Lauhul Mahfud.
mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya demikian ke atas Allah itu mudah. Untuk apa kita harus ingat itu? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita tidak putus asa atas apa yang luput dari kita dan tidak gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang hilang dari kita tidak ada putus asa. Karena Allah ada ketentuan. Kita umpama mendapatkan, itu pun jangan gembira. Karena juga Allah ada ketentuan. Jadi ibaratnya, hidup kita kok ibarat kaset. Ibarat kan? Kaset. Allah direkam seluruhnya di dalam kaset tuh. Tinggal diputar lah. Maka baiklah jalan hidup kita kok. Apabila umur berapa kita meninggal, berapa sak bare yang kita makan, siapa laki kita, berapa orang anak kita, apa keraja kita, berapa hidup kita, berapa lama kita sakit, itu telah ada. Jadi oleh karena itu, bila mana kamu dapat percaya dengan hukum azal, kamu adalah orang yang banyak istirahat di dalam kehidupan. Mengapa kita kok banyak susah? Banyak susah. Banyak susah, gelisah. Kenapa? Karena kita lupa kepada hukum azal. Lalai kita pun mengatoi nasib, mengatoi nasib, mengatoi diri. Mengapalah aku bikin mana ya Allah di bulan tu kaya mana? Itu dek karena ndak ada percaya dan yakin kepada hukum. Mengapalah lagi mana meninggal lagi ya Allah? Itu ndak ada percaya kepada hukum. Susah. Jadi kalau kita mau banyak istirahat, akibatnya istirahat, hati kita pun istirahat. Nak do banyak-banyak susah, kasih kau piki, kasih din. Harus kita yakini itu adalah hukum asal. Kita berusaha. Yang banyak sah, yang bakal aja. Jalani. Dapat, indah dapat. Ado kepeng, indah ado kepeng. Ado rasaki, indah ado rasaki. Hati kita tak tertanam. Karena itulah ketentuan Allah sayang. Allah sayang. Bila mana tidak, kamu adalah orang yang paling banyak gundah dan kacau balau dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan. Kalau kita nak ada tertanam dalam hati kita ke hukum azal kok, banyak banyak susah, banyak banyak kacau, banyak banyak masalah. Makanya kepada anggota pengkajian tauhid tasawuf agar dapat beristirahat hatinya, maksudnya dengan mempercayai hukum azal. Kalau nanda kita tanam hati kita, maka percayalah kepada hukum asal. Salah satu caranya ikulah dengan kita memperbanyak zikir. Supaya kita tengok selalu kepada Allah, bahwa kita adalah hamba Allah, makhluk Allah, Allah yang ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah tanggung hasaki kita, Allah atur hidup kita. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita tidak akan susah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya bahwa kita dalam hati kita harus selalu teringat kepada apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, anak kita, alam semesta itu adalah ada ketentuannya di dalam hukum azal. Jalani, terima. Kalau kita tidak mampu terima, sabar.
Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang bertanya, persilahkan bertanya, baik yang menyangkut pembahasan kita pada hari ini atau hal-hal lain, sembahyang dan lain-lain sebagainya. Ada ibu bertanya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muliakan guru kami, ustaz kami, juga kepada ibu kami yang berada di sini. Alhamdulillah dari pengajian yang sudah kami dengar, walaupun kami mungkin mendengarnya cuma sesaat dalam lebih namun dari kaji yang kami dengarkan tadi itu kami ingin bertanya sekepek apa kira-kira apa caranya menetapkan di dalam hati awak bahwasanya segala apa yang terjadi kepada diri kita memang sudah merupakan ketentuan daripada ajal. Seperti kata penulis tadi memanglah telah tertulis sehingga mbak kata Ustaz tadi bisalah awak beristirahat, tidak terpikir ke awak kajaki, tidak terpikir di awak nasib awak, nasib anak awak. Mbak apa supaya itu tuh bisa menetap kepada hati awak. Jadi setiap saat, setiap hari seperti itu apa awak namanya itu prinsip awak, supaya itu keyakinan awak, sehingga bisa beristirahat dalam memikirkan hal-hal yang tidak perlu pikirkan. Karena memang seluruhnya tadi adalah ditentukan di dalam ajal. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain ibu? Atau masalah yang lain, masalah sembahyang, masalah aku, kira-kira yang terjadi di dalam kehidupan awak yang awak alami, ibadah. Jadi baiklah, untuk menjawab daripada pertanyaan dari Sayyidah tadi, bahwa bagaimana cara menetapkan keyakinan kita
bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita dan alam semesta ini semua adalah ketentuan dari Allah. Jadi bagi orang-orang yang bertarekat, orang-orang yang bertauhid tasawuf, langkah awalnya adalah bahwa sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Adalah kamu senantiasa bersama Allah. Apabila kamu tidak senantiasa bersama Allah, maka senantiasalah kamu bersama orang yang senantiasa bersama Allah. Artinya bahwa di dalam kita meyakini menetapkan hukum azal ini, kita harus bisa menjalankan hati kemauan kita untuk selalu dekat dengan Allah, atau yang disebut dengan tarekat. Bertarekat. Mana bertarekat tuh hati kita tuh bak selalu di hadapan Allah, bak selalu hadir Allah di dalam hati kita. Kalaulah kita senantiasa hadir hati kita di hadapan Allah, maka kita akan teringat kepada hukum asal itu. Kalau kita lah ingat Allah, maka kita ingat ketentuan Allah. Jadi cara awalnya bagi kita orang yang belum mampu menjalankan hati kemauan kita untuk di hadapan Allah, karena kita banyak mana, kalau dalam bahasa tauhid tasawufnya khatar, goresan-goresan ingatan-ingatan di dalam hati kita. Karena kita dalam setiap nafas, dalam setiap detik, kita didatangi oleh 4 khatar, ingatan. 4 ingatan. Ada yang disebut dengan khatar syaitani, setan. Setan itu diimbo-imbonya gitu. Dalam batin kita tuh diimbo-imbonya supaya kita melakukan yang jahat. Khatar nafsani, diimbo-imbo oleh nafsu itu kita agar kita lalai dengan kehidupan, dengan Allah, dengan kita hidup, supaya bak lama itu, supaya bak mewah. Ada khatar haqqani, Allah panggil kita, Allah itu senantiasa memanggil kita agar kita kembali kepada Allah. Kemudian khatar malaki, yaitu malaikat. Artinya malaikat itu menyerukan kepada kita agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi itu yang senantiasa datang di dalam hati kita. Maka harus bisa kita putuskan ingatan kita itu kepada selain Allah. Berarti hati kita harus tenang, harus selalu ingat kepada Allah. Jadi cara yang paling mudah supaya hati kita selalu terkait dengan Allah adalah bahwa hati kita kaitkan kepada guru. Kita kaitkan kepada guru. Abu ya. Jadi supaya dengan kita ingat Abu itu, maka ingatan guru itulah yang akan membawa kita ingat kepada Allah. Maka sebenarnya waktu kita susah-susah tuh, waktu kita gundah-gundah tuh, ingat saja rupa guru kita. Ingat saja rupa guru. Kalau umpama tidak bisa kita bayangkan,
Ada kan ngado kalendah gitu di rumah tuh, ya kan, cari guru. Kemudian taingilah kita nasihat guru, taingilah kita kemauan guru, apa yang sering diajarkan oleh guru kepada kita. Jadi maknanya dalam kita mendapatkan rasa atau ketetapan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala itu, jalannya adalah dengan kita mengingat guru. Maka guru yang mana? Guru yang bisa menyampaikan batin kita kepada Allah. Kalau kita lihat rupanya, kita ingat salah kita. Kalau kita dengar katanya, kita ingat kelalaian kita. Jadi itu. Jadi artinya bahwa caranya dengan kita memperbaiki tarekat. Dengan kita memperbaiki tarekat. Karena tarekat ibu-ibu bukan hanya kita sekedar berzikir-zikir. Bukan hanya sekedar berzikir. Berzikir itu adalah jalan. Yang tujuan itu adalah Allah. Karena zikir itu, makna zikir itu adalah memutuskan kelalaian hati kita kepada selain Allah. Itu zikir. Memutuskan sangkutan hati kelalaian daripada selain Allah. Allah yang kita ingat. Dengan kita berzikir, tarekat. Jadi tarekat pula yang harus kita perbaiki, kemauan hati. Kemauan hati. Kemauan hati itu arahnya ke mana? Kepada Allah. Kepada Allah. Berarti jangan ada kemauan hati kita kepada yang lain. Apapun yang kita lakukan, umpama kita berusaha, kemauan kita Allah, maka usaha yang kita lakukan itu adalah usaha yang baik. Umpama ongkosan maupah kalau mau umat menyasar, ya kan? Kemauan kita di dalam mengajukan perbuatan menyasar itu untuk kita dekat dengan Allah. Artinya dapat kita rasa bisa kita beribadah, bisa kita sembahyang, ya kan? Jadi kemauan hati, benarkan tarekatnya dan benarkan kita di dalam kita berguru. Di dalam kita berguru. Karena kalau kita hanya membaca, kalau kita hanya sekedar mendengar-dengar, tapi hati kita tidak berjalan kepada Allah, hati kita tidak terikat kepada guru, maka itu juga akan susah untuk kita dapat payah. Payah. Jadi sangkutkan hati kemauan kita kepada Allah, kepada guru. Jadi dari uangnya macam itu. Ada yang lain ibu-ibu? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukum azan dari Jadi masalah yang di kejadian di Palu itu 21 hari kan telah berlaku hukum azali yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya begini Ustaz, apakah kita itu seandainya di Palu kejadian Palu, apakah itu termasuknya perbuatan manusia itu karena maksiat, maka diberi Allah Ta'ala yaitu hukuman gitu misalnya ataupun sebuah cobaan bagi yang sudah jawab. Jadi sekarang intinya apa yang kita perbuat saat ini, kita beribadah kepada Allah, berbuat baik, kemudian dia juga berikan maksudnya kejadian seperti Palu tadi.
Atau sebaliknya bermaksiat maka dari Allah Ta'ala hukum azaliyah. Jadi apa sebenarnya yang kita lakukan itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan nanti itu salah pengertian bahwa menyangkut dengan hukum azal itu adalah di dalam, tidak di dalam. Makanya Abuya mengajarkan kepada kita syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi jangan nanti Allah kita bukan Allah ada ketentuannya sadonyo untuk aku kita bakal raju lain, itu adalah salah. Karena meyakini ketentuan itu di dalam batin kita. Dalam batin kita. Yang kewajiban, yang tuntutan lahiriah kok tetap kita lakukan. Nah, tetap kita lakukan. Jadi umpama kita kini sedang ditimpa musibah macam yang terjadi di Palu, gempa bumi. Jadi pada hukum azalnya itu merupakan ketentuan Allah. Pada hukum azalnya itu ketentuan Allah. Pada hukum adatnya itu adalah karena kemaksiatan. Jadi maknanya apa? Bahwa kita jangan seperti yang dikatakan tadi, likaila taksau ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan kita berputus asa apa yang luput terhadap kita. Jangan kita menyesali dengan sampai putus asa apa yang terjadi itu. Tapi kita harus bangkit untuk mengambil pelajaran dari situ. Jadi bencana itu, musibah itu sebabnya dari kita. Karena kita melanggar hukum-hukum syarak. Maka dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak merubah sesuatu yang dimaksud sini nikmat. Nikmat itu tidak akan diambil oleh Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kita merubah apa yang ada pada diri kita. Dan dimaksud dengan apa yang ada pada diri kita adalah taat. Artinya secara hukum syariat bahwa nikmat Allah berikan karena kita taat. Bala Allah Ta'ala berikan karena kita maksiat. Jadi artinya bahwa itu adalah sebabnya. Itu sebab. Tapi batin kita harus segera mengembalikan. Jangan kita berlama-lama berlarut-larut di situ. Nah, jangan berlarut-larut di situ. Umpama hilang kepeng awak. Awak cari, itu syariatnya. Indah tu dapat, jangan perlu lama-lama kena ibu hati. Nah, tapi itu kita kembalikan kepada Allah dengan hukum asal tadi. Jadi artinya bahwa antara hukum azal dengan hukum adat itu berlaku kepada kita sadonyo, tapi dengan kita letakkan pada tampe. Hukum azal itu keyakinan. Bagaimana kita merasakan ketentuan Allah itu? Bagaimana kita merasakan ketentuan Allah? Hukum syarak itu adalah aturan yang Allah Ta'ala berikan, sebab dan musabab. Makanya kita kok walaupun kita sembahyang, tapi kita jangan bangga dengan sembahyang kita bangga dengan Allah. Itu kalau kita berpegang kepada hukum azal, karena itu adalah gerak ketentuan dari Allah
dari Allah. Yang sembahyang umpama gitu pai mengaji, ya kan? Pai mengaji itu adalah tuntutan Allah, tapi gitu jangan bangga dengan itu adalah pai mengaji sehingga orang lain itu rendah dalam pandangan kita. Maka hukum asal ko sabanannya adalah supaya kita ko bisa melihat diri kita ko iko semua dalam genggaman Allah. Melihat diri kita semua dalam genggaman Allah. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kita memandang itu dari Allah. Kita beribadah jangan merasa bangga. Kita berilmu jangan merasa bangga. Kita pun umpama melakukan kesalahan, jangan terlalu berlarut di dalam kesalahan itu. Jangan pula nanti iko ala ketentuan Allah yang memaksiat iko, ala ketentuan Allah yang mujahid iko, itu salah. Karena kita punya syariat aturan. Jadi antara hukum azal dengan hukum syariat itu tidak ada bertentangan, tetapi syariat itu perbuatan lahiriah, sedangkan hukum azal itu adalah kelakuan batin gitu. Jadi kita sikapi apa yang terjadi pada kita itu bahwa itu adalah ala ketentuan Allah, sebabnya karena maksiat kepada Allah. Ada yang lain Ibu? Jadi kalau ada yang lain, kita tutup dengan zikir sakete supaya bisa hati kita itu merasakan menetapkan hukum azal. Jadi ibu-ibu, apa namanya, waktu kita habis sembahyang itu, waktu itu habis siap kita salam, siap kita wirid, siap kita zikir, kita berhenti dulu barang 2 menit, maka kita bertafakur di situ, kita merenung. Apa yang kita renungkan? Bahwa kita mampu sembahyang tadi itu adalah dari kekuatan Allah, bahwa kehidupan yang ambo yang terjadi pada hariku itu adalah ketentuan Allah. Makanya orang yang beriman yang benar itu ketika pagi itu tiba, yang pertama yang diingat adalah apa yang akan Allah lakukan kepada dirinya, bukan apa yang akan ini lakukan, bukan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita kan kadang-kadang baru buka mata kita yang tak kana gitu apa yang akan aku lakukan baik. Orang yang beriman yang benar itu waktu tak buka matanya yang ini pikirkan, yang tak kana gitu apa yang akan dilakukan oleh Allah kepadanya. Apa yang akan dilakukan Allah kepadanya. Maka kita pikirkanlah, kita renungkanlah bahwa kita sembahyang itu dari Allah, kita kuat dari Allah, rasa kita dari Allah, bisa kita umpama beribadah itu dari Allah, bisa kita mendidik anak kita dari Allah. Jadi kalau kita barang 2 menit dalam saat setiap sembahyang itu bisa kita mengembalikan apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi itu pada Allah, mudah-mudahan itu terlatih. Maka saya sembahyang itu bermanung dulu. Yang kita manungkan bukan apa kita,
aku kerayu kita bukan. Yang kita manungkan bahwa kita ko adalah milik Allah, kita ko adalah dari Allah, kita mampu beribadah dari Allah, dan apa yang kita lakukan untuk Allah, kemauan hati kita untuk dekat dengan Allah. Itu kita renungkan. Jangan kita siap sembahyang itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, tabang. Jadi rasa tu dah ada. Rasa tu dah. Jadi yang baik ini bukanlah pelajaran merasukan. Sama semacam mampu ibu-ibu. Kalau mengecekkan sabarlah, tidak ada kepek, sabar saja lah. Tapi beko kalau minta kepek 5.000 mengamuk jawab kan. Kepek tidak ada. Mengecekkan sabar tu lah lama. Tapi merasakan kesabaran itu yang susah. Mengecekkan tawakal itu lama. Tapi bagaimana tawakal hati gitu itu yang susah. Maka perlu latihan. Perlu latihan. Maka yang kadang-kadang ibu-ibu adapun umpama anak kita umpama agak batat sakit, itu latihan kesabaran. Kalau kita pandai menyikapinya, latihan kesabaran. Umpama apa namanya laki gitu agak cerewet segetek umpama, itu latihan kesabaran, melatih. Jadi apa yang terjadi itu di dalam hidupku seluruhnya latihan cara Allah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kita renungkanlah, kita latih hati kita itu. Kita latih hati kita itu supaya selalu berhubungan dengan Allah. Yang paling kita ingat dalam hidup kita kok adalah dari Allah, kita kok adalah hamba Allah. Apa yang terjadi pada kita kok adalah Allah yang mengatur. Apa yang terjadi pada kita kok itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Yang namun apa yang kita lakukan sehari-hari itu, walaupun kita bau sahur, walaupun kita bakar rajo, jangan nanti kita berpulang kepada ketentuan Allah, tapi kita tidak ada bakar rajo itu syariatnya. Kemudian hati kita selalu kembali kepada Allah dengan kita berhakikat, bertarekat, ingat kepada Allah. Jadi marilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita bisa kembali kepada Allah, bisa tetap dan yakin kepada hukum asal. Al-Fatihah. La ilaha
ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.